Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini ana dapat menyajikan ke antum semuanya kembali pelajaran Tahsin Al-Quran tingkat dasar yang kita ambil dalam pelajaran buku Al-Marhalah jilid kedua yang ana susun, yang alhamdulillah kita telah pelajari pertemuan-pertama yang pada pekan yang lalu. Kita telah membahas tentang beberapa tajwid dasar di surah Al-Fatihah. Ya, sebelum ana memulai untuk melanjutkan materi, ana akan sampaikan terlebih dulu sebagai muqaddimah untuk antum semuanya, memotivasi ana dan antum semuanya untuk belajar tajwid Al-Quranul Karim. Sebagaimana telah ana sampaikan juga pada pekan yang lalu, Selasa yang lalu, dan juga sering antum dengarkan barangkali nasihat dari para guru-guru tahsin Al-Quran ataupun guru mengaji, bahwasanya di dalam kita membaca Al-Quran Karim adalah kita dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tetap bersabar, tetap ikhlaskan niat pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar dalam menjalani proses belajar tahsin Al-Quranul Karim. Karena mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, belajar tahsin Al-Quranul Karim sangat butuh ujian, sangat butuh sabar dalam hati antum semuanya, karena akan menghadapi ujian berbagai macam penghalang-penghalang untuk antum istiqamah belajar tahsin Al-Quranul Karim. Di antara penghalang adalah rasa jemu, karena yang dipelajari hanya ayat itu, surat itu, dan surat tertentu saja, sehingga akan memunculkan rasa jemu, rasa bosan. Oleh karena itu tetap bersabar. Kalau muncul rasa jemu untuk belajar tahsin Al-Quran, belajar tajwid Al-Quran Karim, ingat pahala yang akan kita harapkan dari ibadah tersebut. Ya, insyaAllah ta'ala akan memotivasi, akan menyemangatkan antum kembali untuk belajar tahsin Al-Quran Karim. Dan anda ingatkan juga untuk antum semuanya, sarana live yang anda sajikan ini bukanlah solusi yang utama untuk belajar tahsin Al-Quran. Yang utama adalah untuk hadir di majelis tahsin Al-Quran yang ada di daerah antum, sehingga ada upaya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran Karim sebagaimana perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita membaca Al-Quran Karim, agar membaca Al-Quran Karim sesuai dengan tajwid, tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah, bacalah Al-Quranul Karim dengan sebenar-benar tartil. Untuk mencapai sebenar-benar tartil tersebut adalah dengan belajar. Oleh karena itu, giat belajar dan jadikan media ini untuk memberikan sebuah pelajaran tahsin kepada antum semuanya, bukan sebagai satu-satunya jalan antum untuk belajar tahsin Al-Quran, tetapi sebagai motivasi saja, membangkitkan semangat dalam hati antum untuk mau belajar tahsin Al-Quran Karim dengan melihat kelemahan-kelemahan bacaan yang dimiliki, sehingga mau untuk belajar tahsin Al-Quran. Yang ketiga yang saya ingatkan antum semuanya, belajar tajwid tidak memandang usia. Jadi bagi antum yang barangkali lebih rendah kualitas bacanya daripada anak-anaknya, oleh karena itu jangan malu untuk belajar.
Karena kalau dalam kondisi bacaan yang jauh dengan tajwid, kemudian malu untuk belajar, ketahuilah wahai saudaraku, wahai ikhwan dan akhwat, itu adalah bisikan syaitan untuk malas untuk belajar. Malu yang ada itu adalah bisikan syaitan dan juga hawa nafsu yang ada di dalam jiwa. Karena hal yang mewajibkan antum untuk belajar tahsin, belajar tajwid ada, yaitu kondisi bacaan yang masih jauh dari kualitas tajwid yang standar, apalagi yang kualitas tajwid yang tinggi. Oleh karena itu kalau ada rasa malu, rasa malas untuk belajar tajwid, belajar tahsin Al-Quran, belajar membaca Al-Quran Karim, sedangkan kondisi bacaan yang sangat jauh dari tajwid, maka ketahuilah rasa malas tersebut berasal dari syaitan, musuh kita, dan juga hawa nafsu yang mendorong pada kemalasan untuk melaksanakan ketaatan pada Allah SWT. Oleh karena itu dilawan. Dan juga memotivasi antum semuanya yang sudah mulai bagus bacaannya untuk meningkatkan lagi kualitas bacaannya sesuai dengan tajwid Rasulullah SAW. Karena membaca Al-Quran secara tajwid wajib fardu ain untuk setiap muslim. Sedangkan mempelajari kaidah-kaidah tajwid secara sempurna, secara detail adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada satu kaum, satu golongan yang pelajari ilmu-ilmu tajwid secara detail, secara mendalam, itu sudah terwakili untuk seluruh kaum yang ada di daerah tersebut. Namun kalau semuanya tidak mau belajar membaca Al-Quran secara tajwid, maka akan mendapatkan beban dosa. Oleh karena itu, tetap semangat dan hilangkan rasa malas untuk belajar tahsin Al-Quran, terutama belajar langsung berhadapan mendatangi guru-guru tahsin atau guru-guru tajwidnya. Baik, itu sebagai muqaddimah. Dan kita masuk pelajaran tahsin Al-Quran pada surah Al-Fatihah. Pada pekan yang lalu telah dibahas tentang jumlah mat di surat Al-Fatihah. Itu ada 23 tempat. Bisa antum merujuk kembali, antum mendengarkan kembali rekaman yang lalu. Ada 23 tempat, yang mana dari 23 tempat tersebut 14 yang dibaca panjang biasa, dan ada 14 yang dibaca panjang biasa, dan di sini ada 8 yang dibaca panjang 4. Itu setiap ujung ayat dimulai ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai waladhdallin. Ada 8 yang dibaca panjang 4, panjang sedang. Dan Anda juga sudah jelaskan bahwasanya ada satu panjang 6, panjang lama. Kemudian Anda juga telah menjelaskan pada antum semuanya bahwasanya di surat Al-Fatihah tidak ada satupun huruf sukun yang dipantulkan. Berarti dari kalimat ta'awuz sampai walad dhalin, ketika antum menjumpai huruf sukun, tidak ada satupun huruf sukun tersebut yang dikolkolahkan, yang dipantulkan. Oleh karena itu berhati-hati. Walaupun pantulan kecil juga tidak boleh diusahakan dengan ada pantulan kecil. Kemudian juga Anda telah menjelaskan pada pekan yang lalu bahwasanya tidak ada satupun huruf yang didengungkan, huruf nun atau mim yang didengungkan atau tanwin yang didengungkan di surah Al-Fatihah ini. Baik, itu penjelasan Anda pekan yang lalu. Sebelum kita lanjutkan dalam poin tajwid yang lainnya, yaitu tentang mana saja huruf-huruf yang ditebelkan dan ditipiskan, kita akan koreksi terlebih dulu secara ringan bacaan yang telah dikirimkan oleh para member ke nomor WA dari surah Al-Fatihah. Di sini cukup banyak yang mengirimkan surah bacaan Al-Fatihahnya.
Kita mulai dengarkan dari bacaan saudari kita Asia Saidah. Baik, kita dengarkan suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga apa? Baik, itu bacaan dari Asia Saidah di surah Al-Fatihah. Untuk panjang pendek tidak bermasalah dalam pembacaannya. Untuk koreksiannya pengucapan ro barangkali pengucapan ro nanti akan lebih didalamkan lagi nanti dalam pengucapan ro dalam ketika menjelaskan tebal tipis nanti insyaallah taala. Kalau untuk panjang pendek sudah terpraktekkan. Kemudian satu bacaan tadi untuk lam yang sukun, hati-hati jangan sampai terpantulkan ya, itu sebagai wanti-wanti yang anak sebutkan dalam pelajaran. Itu pada surah Al-Fatihah ayat kedua. Itu kalimat alhamdulillah. Terusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Baik, itu koreksian tentang mat dan huruf-huruf pantun, dan tidak ada huruf yang terdengungkan tadi dari bacaan Syiah. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari surah Al-Fatihah, bacaan dari Bang Riki Kuswari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu bacaan dari Bang Riki Kuswari. Untuk panjang pendek, alhamdulillah sudah terpraktekkan. Mana mat 2, mana mat 4, dan juga huruf-huruf tasydid sudah bagus. Dan juga tidak ada huruf sukun yang terpantulkan. Untuk koreksi yang tebal tipis, nanti insya Allah akan diberikan penjelasan pelajarannya. Barakallahu fiik. Kita dengarkan suara yang berikutnya. Yang telah mengirimkan suaranya itu Zaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu bacaan dari Zaki dari surah Al-Fatihah dan juga poin-poin tajwid yang telah diterangkan pada pekan yang lalu. Masalah mad 2 rakaat, mad 4 rakaat, dan huruf-huruf bertasydid sudah bagus dalam pengucapannya. Kemudian untuk huruf-huruf sukun tidak ada yang terpantul. Alhamdulillah. Untuk tempat tipis seperti yang disebutkan tadi, disampaikan penjelasannya setelah kita dengarkan semua suara yang telah dikirimkan ke anak. Kita dengarkan bacaan berikutnya datang dari Ilham Sabir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, itu bacaan dari Ilham Sabir yang mengirimkan bacaan surah Al-Fatihahnya. Untuk koreksiannya, barangkali Ilham Sabir belum mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan pada Selasa yang lalu. Bahwasanya telah disampaikan selain kita membahas tentang mat 2 rakaat dan mat 4 rakaat, dan juga telah disampaikan tadi dan juga di awal tadi dalam mukadimah pelajaran di pagi hari ini, bahwasanya tidak ada satupun huruf dengung di surat Al-Fatihah. Tidak ada satupun huruf dengung di surat Al-Fatihah. Ya, mungkin dalam bacaan Ilham tidak disengajakan untuk mendengungkannya, namun akan tetapi terbaca dengung. Oleh karena itu, barangkali mudah-mudahan peringatan di pagi hari ini dapat bermanfaat untuk Ilham. Di antaranya setiap ujung ayat yang ditahan oleh Ilham membaca dari mulai ta'awudz tadi sampai waladhdallin, ada tambahan bunyi setelah disukunkan hurufnya, maka itu sudah terhitung dengung. Seperti yang diperhatikan oleh Ilham tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ya. Ada ujungnya. Ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan bunyi tahanan mim itu yang terbingungkan. Atau alhamdulillahi rabbil alamin. Tambahan ditahannya nun, ditahannya mim ketika membaca surah Al-Fatihah tadi, itu sudah terhitung dengung. Sedangkan di surah Al-Fatihah tidak ada satupun huruf yang didengungkan, sebagaimana yang telah disampaikan pada pekan yang lalu. Dan yang berikutnya, bacaan yang dibaca oleh Ilham terlalu cepat, agak diperlambat sedikit, kemudian barangkali agak lebih fokus ke bacaan tajwidnya dan dikurangi terlebih dulu barangkali sibuk dengan lantunan irama yang banyak. Nah, tidak apa-apa irama yang lurus saja, tetapi tajwid yang lebih diutamakan, pengelafazan kadar mat 2 rakaat seperti apa, kadar mat 4 rakaat seperti apa. Nanti di ujung koreksi akan disampaikan, nanti akan Anda bacakan kembali kadar membaca 2 rakaat itu sekadar apa dan kadar 4 rakaat itu sekadar apa bacanya. Nah, untuk catatan secara umum, bacaan dari Ilham agak terlalu cepat. Kemudian catatan sangat penting tadi adalah di ujung-ujung ayat tidak boleh yang didengungkan. Kemudian ada pengucapan huruf, kekokohan huruf, nanti insya Allah akan dijelaskan pada pembahasan huruf-huruf tebal dan tipis nanti insya Allah. Baik, barakallahu fiik untuk Ilham Sabir. Berikutnya bacaan dari Andri Chandra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, itu bacaan dari Andri Chandra untuk surah Al-Fatihah. Kursus yang pertama mungkin agak dikurangi kecepatan bacanya, masih tergolong cepat bacaan, intonasi bacaannya. Kemudian untuk kesetaraan mat 2 dengan 4 sudah setara sebenarnya, namun karena intonasinya terlalu cepat sehingga kadarnya juga terlalu cepat. Karena itu berlatih untuk agak memperlambat intonasi bacanya. Kenapa harus lambat bacanya? Supaya lebih terasa pengucapannya sehingga terbiasa nanti di surat lain untuk melatih kadar 2 rakaat, kadar 4 rakaatnya. Kemudian kursus yang berikutnya untuk saudara kita Andri Chandra, dalam pengucapan huruf-huruf yang berharokat fathah, yang bahasa keseharian kita biasanya mendengar istilah baris atas, yang lebih tepatnya fathah, yaitu dengan membuka normal mulutnya. Yang ringkasnya adalah sehingga ketika membuka mulut bunyi yang keluar adalah bunyi A yang normal, jangan A yang terlalu buka di mulutnya, dan juga jangan terlalu kurang membukanya. Kalau terlalu kurang membukanya akan terbaca E. Bismillah, la, agak buka sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah, la, buka sedikit saja. Kemudian kalau terlalu terbuka kali akan menjadi O. Alhamdulillah, la, juga tidak boleh. Jadi secara tawasud, pertengahan, wasata dia, pertengahan, tidak terlalu buka kali, juga tidak terlalu kurang membukanya, pertengahan dia, sehingga fathahnya sempurna dalam pengucapannya. Untuk huruf-huruf nanti insya Allah akan lebih jelas nanti dalam huruf tebal dan tipis. Baik, kita dengarkan suara berikutnya. Datang yang mengirimkan bacaannya, Bang, di sini ada Rizky Wahyudi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, itu bacaan dari saudara kita Rizky Wahyudi dari surah Al-Fatihah. Kursus yang pertama, kembali bacaan terlalu cepat
karena kita adalah belajar tajwid, belajar tahsin agar pelambat bacaannya. Barangkali sudah terbiasa membawa ketika barangkali sudah sering tampil jadi imam barangkali. Ya, dikurangi kecepatannya ketika kita belajar melafazkan huruf, menempatkan pengucapan huruf. Jadi kecepatannya dikurangi untuk bacaan saudara kita Rizky Wahyudi. Kemudian kalau tadi koreksi yang sebelumnya, bacaan sebelumnya yang koreksi adalah fathah. Kalau sekarang kasroh yang sedikit kurang tepat dari bacaan saudara kita Rizky Wahyudi. Ketika bacaan kasroh, condongnya. Contohnya iya, seharusnya iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan nasta'in. Terbaca nasta'in. Nasta'in. Siratal ladzi juga fathah juga kena sedikit. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti itu. Nanti akan ditarkinkan kembali dari ta'awuz sampai walad dhalin, kadar intonasi bacaan pelan itu seperti apa. Ya, barakallahu fiik untuk saudara kita Rizky Wahyudi. Bacaan berikutnya datang dari Bang Olive. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Itu bacaan dari Bang Watif. Dan sudah ada perbedaan dari bacaan yang sebelum-sebelumnya yang juga sering mengirimkan bacaannya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai pelan, intonasi dari bacaan Bang Odif untuk panjang 2 rakaat dengan 4 rakaat sudah terpraktekkan. Koreksinya barangkali akan ada nanti di sifat huruf tebal dan tipis, dan itu belum kita jelaskan. Insyaallah akan dijelaskan nanti setelah koreksian yang lainnya. Untuk pelajaran yang sudah dipelajari pada Selasa yang lalu sudah terpraktekkan dari bacaan Bang Olif. Ya, barakallahu fiik. Kita dengarkan bacaan berikutnya datang yang memberikan suaranya Nasrul Maulana. Latihan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu bacaan dari Nasrul Maulana dari bacaan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah untuk poin-poin yang disampaikan pada Selasa yang lalu sudah terpraktekkan. Mad 2 rakaat sudah setara, sudah memang juga bacaannya. Mad 4 rakaat juga sudah terpraktekkan. Yang akan ada koreksi nanti barangkali di bagian huruf tebal tipis. Ya, dan itu akan kita jelaskan setelah ini insyaallah taala. Baik, barangkali sudah semuanya koreksi dari yang telah mengirimkan suaranya. Ya, sudah semuanya. Sengaja yang anak kursi adalah bacaan poin-poin yang telah disampaikan pada pekan yang lalu tentang kadar mad 2 rakaat. Kenapa yang mana 2 rakaat tersebut, dan kadar mad 4 rakaat. Di setiap ujung ayat kita terapkan yang 4 rakaat saja, mad sedang. Berarti ada 8 tempat, mulai dari ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sampai ke waladdallin, ada 8 tempat di ujung-ujung ayat. Kemudian tidak ada satu pun huruf yang dipantulkan ketika sukun, tidak ada satu pun huruf dengung di surat Al-Fatihah. Baik, kita masuk terlebih dulu ke pembahasan yang berikutnya, masih di surah Al-Fatihah, di pelajaran yang pertama ini di surat di buku Al-Marhalah jilid 2. Setelah kita memberikan poin-poin tadi yang telah dirincikan tadi, kita masuk ke poin berikutnya, huruf yang ditebalkan. Berarti kalau huruf yang ditebalkan, poin-poin huruf yang ditebalkan yang disebutkan berikut, berarti yang lain dibaca tipis, tidak boleh tebal, walaupun berdekatan dengan huruf tebal ini nantinya. Huruf tebal di surah Al-Fatihah silakan dibuka dari mulai ta'awudz sampai waladdallin. Dan bagi antum yang mengikuti pada pekan yang lalu bisa dilihat gambar yang telah dikirimkan melalui Facebook atau melalui WA pekan yang lalu. Di surah Al-Fatihah ada 17 tempat huruf yang dibaca tebal. Untuk pelajaran ringan saja, pengucapan huruf tebal, dalam pengucapan huruf tebal tidak ada satupun huruf yang mengharuskan bibir itu harus monyong ke depan. Mudah-mudahan antum paham istilah monyong tersebut, karena itu bahasa Indonesia juga. Terlalu ke depan bibirnya, monyong ke depan, manyun ke depan bibirnya. Maka ketika huruf tebal tidak ada satupun huruf tebal yang manyun bibirnya ke depan. Yang adalah lidahnya yang ditebalkan. Namun untuk kadar tasin dasar ini yang masih level pemula ini, setelah kita beranjak dari kelas dasar, Anda akan tidak terlalu dalam nanti pengoreksiannya. Namun ilmu Anda sampaikan sesuai dengan standar bacaan yang tepatnya. Itu seperti yang Anda ingatkan tadi, dalam membaca huruf-huruf tebal
tidak ada satupun bibir yang dimonyongkan ke depan kecuali dhammah hurufnya. Tidak ada satupun huruf tebal yang dibaca yang dimonyongkan bibirnya, dimanyunkan bibirnya kecuali huruf tebal tersebut berharokat dhammah, maka harus dimonyongkan. Kemudian tidak ada membengkaknya pipi ketika mengucapkan huruf tebal tersebut. Dia mainnya di posisinya adalah di lisan yang diolah dalam menebalkan huruf-hurufnya. Itu pelajaran dasar barangkali untuk pengucapan huruf-huruf tebal. Penting ketika antum membaca nanti di depan cermin tidak ada satupun huruf tebal yang dimanyunkan bibirnya kecuali yang dhammah saja. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ada 17 tempat huruf-huruf yang dibaca tebal di surah Al-Fatihah mulai dari ta'awudz. Yang pertama itu di kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada kalimat yang tebal yaitu ta. Syaita. Jangan syaita tapi syaita. Ta jangan to. Gitu ya. Jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan dimanyunkan bibirnya tapi dibulatkan. Syaita syaitonir. Syaita huruf ta. Itu ada pada surah di kalimat ta'awudz syaitani. Kemudian yang berikutnya masih huruf ta juga di ayat ke-6. Ihdinas sirata. Sirata, to jangan to. Kalimat yang sama sirata di ayat ke-7. Berarti huruf to yang ditebalkan di surat Al-Fatihah mulai dari ta'awudz ada 3 tempat. Mulai ta'awudz syaitani, dan sirata, as-sirata, dan sirata. To huruf to jangan dimanyunkan, jangan to tapi to dibulatkan mulutnya. Kemudian yang tebal yang berikutnya huruf ra fathah. Seluruh huruf fathah yang dibaca fathahnya di surat Al-Fatihah maka itu tebal. Itu jumlahnya ada 8 huruf ra yang fathah. Mulai dari ta'awudz itu ar-rajim. Ra yang bertasydid ini langsung ditebalkan ketika masuk tasydidnya. Ar-rajim. Wajim. Jangan wajim. Jangan dimanyunkan bibirnya ketika membacanya. Kemudian huruf fathah juga Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 di sana. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu dia. Masih huruf fathah juga di ayat kedua surah Al-Fatihah. Rabbi, jangan Rabbi. Jangan Rabb tapi ra. Rabbil alamin. Ra, jangan ra. Dan di ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim sebagaimana di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masih ro juga di ayat ke-6. Sirata, ra, sirata. Masih ro juga di ayat ke-7. Sirata. Baik, berarti ada ro fathah yang ditebalkan, yang dibaca tebal itu 8 tempat. Masih surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah berikutnya yang tebal adalah Shad. Huruf Shad. Shad dilihat di surah Al-Fatihah, di suratnya, surat ayat ke-6 dan 7. Ihdinas si, jangan siro. Kebanyakan orang baca siro seperti sin saja.
tapi dia tebal. Si. Untuk menggampangkannya adalah tebalkan sedikit si. Baca si, tebalkan sedikit. Si. Naikkan lisannya ke langit. Si. Yang sering salah orang baca adalah syiro. Baca shi. Syiro itu shin itu titik 3. Seharusnya siro. As-siro. Ihdinas siro. Siro. Ihdinas sirata. Siratal ladzi. Jangan siratal ladzi atau syiratal ladzi. Itu keliru. Jadi ada shad, 2 shad kasroh yang ditebalkan di sini. Huruf tebal yang berikutnya ghain. Ada 2 tempat di surah Al-Fatihah ghain. Itu ayat ke-7. Ghairi, jangan dibaca gairil. Gairil, orang banyak baca gairil. Gairil itu huruf G, karena pengucapan G dalam bahasa Arab tidak ada, tapi akan dicampur dengan suara tahanan angin di tenggorokan. Gha. Jangan go, jangan ghairil, tapi gha. Ghai. Jangan ghai, tapi ghai. Kemudian maghdu. Jangan baca maghdu, terpantulkan barang. Sering juga dipantulkan maghdu atau makdu, terbaca kaf jadinya. Gairil makdu, terbaca G atau terbaca K jadinya. Seharusnya maghdu. Untuk melatihnya aghi. Kalau gu baru panjang. Maghdubi. Berarti ada 2 huruf ghain yang ditebalkan. Huruf tebal yang berikutnya yang terakhir adalah dad. Huruf dad ada 2 tempat. Itu maghdu. Di sini baru monyong bibirnya karena dotnya berharokat dhammah. Maghdubi, jangan dibaca maghdubi. Kalau maghdu itu adalah dal yang dibaca. Seharusnya maghdubi. Kemudian walad-dhalin. Jangan baca walad-dhalin. Kalau dhalin itu dal yang di-o-kan. Posisikan lisan di langit semuanya. Bolin. Jangan sampai monyong bibirnya. Jangan bolin. Bolin. Bol. Baik. Berarti ada 17 tempat yang ditebalkan hurufnya. Huruf to ada 3 di surah Al-Fatihah ini. Yang dibaca. Huruf to ada 3. Huruf to ada 3. Kemudian huruf ro fathah ada 8. Shad ada 2. Qaf ada 1 ya. Qaf lupa tadi. Terlewatkan qaf 1. Itu mustaqim. Al-mustaqim. Qaf mustaqim. Tapi qafnya kasroh, dikurangi ketebalannya. Jangan baca nanti mustaqim, tapi mustaqim, mustaqim. Dan yang berikutnya huruf yang tebal, huruf ghain, gha, maghdu. Ada 2 ya. Huruf dad yang tebal ada 2 juga. To ada 3, huruf fathah ada 8, shad ada 2, qaf ada 1, ghain ada 2, dad ada 2. Jadi jumlahnya ada 17 tempat yang ditebalkan. Selain yang 17, huruf yang 17, selain yang 17 adalah tipis hurufnya. Maka ketika bergandengan huruf tebal yang 17 tadi tidak boleh tertebalkan prakteknya. Yang sering tertebalkan orang yang sangat rentan adalah boleh tahu, Anda peringatkan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Terbaca ne. Bukan tertebalkan malah kasrahnya kurang tepat. Rajim. Seharusnya rajim. Ini lantaran karena bibirnya dimonyongkan ketika mengucapkan ro-nya. Seharusnya rajim. Bulat, bukan monyong. Rajim. Ini yang sering salah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Juga sering salah dalam pengucapan karena melihat huruf tebal. Ihdinas sirata. Ayat ke-6 dilihat. Terbaca no, na, nunnya. Seharusnya ihdina nasi. Karena itu pengucapan sod tidak boleh monyong bibirnya. Kalau monyong bibirnya akan terbaca no, huruf na fathahnya. Ihdinas, jangan ihdinas sirata. Kemudian mustaqim ini jarang salah. Dan sirata ini aman karena sod tebal, ro tebal, to tebal. Ghairil maghdu, ini yang sering salah. Ghairil maghdu, terbaca mo, mimnya seharusnya maghdubi. Juga sering salah adalah walad bolin. Tadi dalam praktek bacaan dari sebagian dari ikhwan yang mengirimkan bacaannya tadi ada yang baca walad bolin, tapi seharusnya walad do, jangan do, walad bolin. Baik, itu huruf tebal ada 17 tempat. Ya, nah tambahkan saja lagi pelajaran berikutnya, dan ini tidak terlalu menuntut hafalan, hanya ketelitian saja. Itu dihitung di surah Al-Fatihah ini huruf yang bertasydid selain nun dan mim. Kalau nun dan mim tidak ada di surah Al-Fatihah yang bertasydid karena tidak ada dengung. Karena tidak ada dengung dalam penekanan pelajaran kita pekan yang lalu. Berarti huruf bertasydid yang ada di surah Al-Fatihah ini kadar menahan tasydidnya sama. Jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lama. Kadar menahan tasydidnya. Karena itu butuh diperlambat bacanya, jangan terlalu cepat bacanya. Walaupun berirama, silakan berirama dengan irama-irama yang standar saja terlebih dulu. Dan pengucapan tasydidnya. Ada huruf-huruf bertasydid di surat Al-Fatihah ini. Ada 16 tempat huruf-huruf bertasydid, maka ke-16-nya lama menahan tasydidnya sama. Kadar menahan tasydidnya. Jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lama dalam pengucapan tasydidnya. Contohnya di kalimat ta'awudz. Tasydid lam, tasydid shin, tasydid ro. Kalimat ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan terlalu lama di minasyaitonnya atau terlalu lama dengan di tasydid ro-nya, sedangkan tasydid lain tidak. Sebenarnya harus seimbang semuanya. Lama menahan tasydidnya, bukan kekuatan menahan tasydid, karena kekuatan menahan tasydid sesuai dengan kondisi hurufnya. Namun kalau lama menahan tasydidnya seharusnya sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian contoh yang lain, jangan iya ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang terakhir, pokoknya lama menahan huruf tasydid sama. Yang terakhir paling ujung adalah walad dhalin. Ini yang sering salah dalam praktek sebagian kaum muslimin. Terlalu lama menahan tasydid pada dhad atau terlalu lama pada lam tasydid. Kalau terlalu lama menahan tasydid pada dhad, contohnya seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim
dhalin. Terlalu lama menahan tasydid di lamnya, di dotnya, atau terlalu lama menahan tasydid pada lamnya sehingga terhitung dengung jadinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terlalu lama. Seharusnya sama semuanya. Menahan tasydid huruf tasydid di surah Al-Fatihah ini ditahan lama tanah sama semuanya. Itu penjelasan pelajaran di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Huruf tebal ada 17 tempat. Huruf yang bertasydid juga dilihat, perhatikan, ada 16 tempat yang sama lama kadar menahannya. Ana akan talkinkan kembali dan nanti akan juga ana minta bacaan dari antum semuanya. Ketika membaca surah Al-Fatihah dikirimkan setelah ana live ini, kemudian akan dikoreksi pas Selasa pekan depan insyaallah taala dengan menerangkan poin-poin tajwid yang telah disampaikan tadi. Ana talkinkan untuk antum semuanya kembali dan dilihat, disimak kembali kadar intonasi pelannya seperti apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu kadar lafaznya mudah-mudahan dapat diikuti. Irama terserah, namun jangan terlalu sibuk dengan irama sehingga mengorbankan kadar-kadar tajwid yang tepatnya. Ya, mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya dari apa yang dijelaskan. Perlu Anda sampaikan pada antum semuanya barangkali baru mendengarkan live-nya ataupun baru menonton live-nya. Ini adalah tajwid dasar, sengaja tidak terlalu dalam-dalam mengurusi tajwidnya dan juga tidak terlalu dalam penyampaian materi tajwidnya, karena sebagaimana Anda sampaikan pada pekan yang lalu, cakupan ilmu tajwid itu sangatlah luas, sangatlah dalam. Oleh karena itu, bagi sedangkan level kaum muslimin, derajat pengetahuan kaum muslimin, derajat kemampuan kaum muslimin itu berlapis-lapis, berbeda-beda. Oleh karena itu, lebih aslamnya, lebih selamatnya kita mulai mempelajarinya dari mulai dasar sehingga bisa dikonsumsi oleh kaum muslimin yang memang sangat terbata-bata baca Al-Quran sehingga bisa terbantu mereka untuk memperbaikinya. Kalau mempelajari ilmu-ilmu sangat dalam sudah banyak disampaikan oleh para ahli tajwid, namun barangkali mudah-mudahan ini Anda upayakan mengajarkannya dari sangat dasar sehingga dalam koresiannya, dalam memberikan pengetahuan tajwidnya juga tidak terlalu dalam sehingga bisa membantu dan memberikan semangat kepada kaum muslimin
dan menghilangkan rasa pesimis dalam hati kaum muslimin yang masih kurang lancar ataupun terbata-bata dalam baca Al-Quranul Karim. Karena belajar Al-Quran, belajar tajwid adalah step by step. Walaupun tetap mempraktekkan yang tepatnya, namun dalam pencapaian dari orang yang kita ajarkan, step by step, selangkah demi selangkah, selapis demi selapis. Sehingga tidak bisa sekaligus secara general kita ratakan kaum muslimin pengetahuannya. Karena diakui ataupun tidak diakui, memang seperti itu kondisi kaum muslimin, bukan di Indonesia saja. Kaum muslimin kemampuan daya tangkapnya meniru bacaan, kemampuannya berlevel, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Oleh karena itu disampaikan sesuai dengan kadar daya tangkap yang bisa diterima oleh kaum muslimin di dalam menerima pelajaran tajwid. Ya, barakallahu fiik, mudah-mudahan ada faedahnya. Mohon maaf atas segala khilafan. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.